denyut itu ada di bagian belakang mesin. Maka untuk mengukurnya ya, kita letakkan mansetnya ya di pergelangan tangan dan sensornya itu menyentuh arteria radialisnya ya, karena yang kuat kan arteria radialis dibandingkan arteria lunaris, dan kita rekatkan kuat. Kemudian karena mesin ini bekerjanya berdasarkan tekanan ya, maka kita harus memposisikan mesin ini kurang lebih relatif sejajar, setinggi jantung ya. Jadi sudah bisa seperti ini, sudah bisa seperti ini, sudah bisa seperti ini ya, ini boleh. Tapi kalau begini hasilnya bias, begini juga bias ya, sehingga ini harus relatif setinggi jantung ya. Seperti saudara pernah melihat tukang bangunan yang mengukur tinggi suatu konstruksi bangunan itu bukan dengan menggunakan meteran, tapi menggunakan selang yang diisi air. Nah itu loh. Nah ini juga demikian. Ibaratnya pembuluh darah dari jantung ke sini itu seperti selang air, sehingga kita membutuhkan posisi yang relatif sejajar ya, selevel, setingginya ya, gitu. Jadi kalau dosen duduknya di depan, mahasiswa duduknya di sana, berarti kan ini selevel mahasiswa semuanya ya. Oke. Terus setelah posisi seperti ini, kemudian jangan lupa catat posisi pasiennya. Apakah posisi pasiennya duduk, half lying, tidur telentang, berdiri dan sebagainya ya. Apakah ini adalah tekanan darah exercise atau tekanan darah istirahat? Itu harus ada penjelasannya ya. Oke, caranya bagaimana? Setelah posisinya relatif sejajar, kemudian kita tekan tombol start ya. Nah, pada tombol start ini mesin otomatis akan memompa ya, memompa tekanannya. Kemudian pada saat mengukur, pasien harus tenang. Kenapa harus tenang? Karena setiap pasien yang bergerak ini akan membuat mesin keliru dalam mendeteksi denyutan. Termasuk juga pasien yang sambil berbicara atau batuk-batuk itu akan ditangkap, dideteksi oleh mesin ini sebagai denyut tambahan ya. Nah, setelah itu keluarlah tekanan sistolik, tekanan diastolik dan heart rate per menit gitu ya, langsung keluar hasilnya. Ini saudara bisa mengukur, membandingkan sisi kiri dan sisi kanan itu ya. Ada pertanyaan? Sangat mudah sekali kan? Kalau tensi digital sudah bisa juga ya. Kalau tensi digital prinsipnya sama ya. Yang membedakan tidak berbeda. Ini bedanya hanya ada di brachialis ya. Mindset ini gara-gara kebanyakan nonton YouTube mindset itu. Wajib saya mindset. Saya cukup kaget tadi malam lihat di YouTube itu mahasiswa ITB itu bayar kuliah pakai pinjol, dan itu sampai puluhan bahkan ratusan juta. Tapi saya juga lihat di YouTube mahasiswa itu ada yang sudah punya investasi saham itu nilainya sudah mencapai 1 miliar. Iya, mahasiswa. Siapa itu? Nah, cari aja di YouTube. Loh, ya ini terus yang salah apa? Ternyata yang salah adalah mindset itu tadi. Oh, mindset. Oh ya, mindset ke bawah. Ya, oke. Nah, kalau ini ya, mindsetnya dipasang di brachialis, kemudian
mesinnya ini harus diletakkan kira-kira sejajar dengan jantung. Nah, mungkin dipegang oleh fisioterapisnya lebih bagus misalkan ini ditaruh di atas meja, ya, di atas meja. Kalau ini terletak di bawah, maka hasil pengukurannya menjadi bias, ya, karena adanya perbedaan tekanan. Seperti tadi cerita tentang selang, ya, arteri itu ada seperti selang, darahnya itu adalah air, sehingga untuk mengukur ini maka membutuhkan ketinggian yang relatif sama, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Yang terakhir adalah praktek mendeteksi denyut arteri yang sulit terdeteksi. Nah, denyut arteri yang cukup sulit terdeteksi itu biasanya arteria pulmonaris, arteria popliteus, arteria tibialis posterior, dan arteria dorsomedis. Itu biasanya sulit, terutama pada saudara mahasiswa yang aktivitas hari weekendnya Sabtu Minggu digunakan untuk bed rest total, digunakan untuk menjalani sunnah Rasul 7 pemuda. Rasul enggak, Rasul itu hari Sabtu dan hari Minggu itu tetap kerja. Tapi kalau sunnahnya Ashabul Kahfi 7 pemuda itu adalah tidur, dan tidurnya itu 350 tahun. Nah, kita bisanya tidur 2 hari. Pak Iko sudah cerita kan? Kalau kita tidur itu harus bolak-balik kan? Nah, pasien di ICU kita tanggung jawab membolak-balikkan badannya. Ya, kalau 7 pemuda itu yang bolak-balikkan langsung malaikat. Kan? Apakah saudara mau tidur dibolak-balikkan malaikat? Tidak mau. Oke, nah, untuk mendeteksi denyut-denyut arteri yang cukup sulit itu, maka kita bisa menggunakan bantuan fetal Doppler, ya. Fetal Doppler ini adalah pendeteksi denyut jantung pada janin sebenarnya, tapi bisa kita gunakan untuk mendeteksi denyut arteri yang lemah. Nah, terdiri dari ini adalah transducer, kemudian kabel penghubung, dan ini di sini mesinnya ada speaker dan layar displaynya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mau misalkan mendeteksi denyut arteri tibialis posterior, maka kita boleh menuangkan gel, ya, di transducer ini. Boleh juga kita menuangkan gel di perkiraan lokasi arteria tibialis posterior. Nah, lokasi arteria tibialis posterior itu dia terletak di belakangnya malleolus medialis. Sedangkan kalau dorsum pedis ini dia terletak di garis lipat ankle, ya, ini ya. Ini kan kalau kita plantar dan dorsi, ini kan ada lipatan tuh kan di daerah situ itu, ya, letak lokasinya. Oke, kita, ya, dengan cara menggeser apa ini ya, puteran, geser sampai nyala. Oke, kemudian di sini ada indikator baterainya masih bagus. Nah, kemudian langsung kita letakkan pada arterinya. Kalau sekiranya kurang keras, kita bisa memaksimalkan volume, menambah volumenya. Gedung berapa ini? Betul sekali. Oke, nah, hasil pembacaannya dilihat sampai stabil, ya, sampai stabil. Nanti akan terbaca denyut-denyut tertentu yang sampai stabil.
suara denyutan arteri saya. Nah, nanti ada angka yang akan ditampilkan. Oke, itu ya. Sampai muncul angkanya. Oh, angka 52. Oh, berarti denyut arteri tibialis posterior saya adalah 52 denyut per menit. Padahal kalau saya ngecek di arteri radialis mungkin bisa di atas 80. Gitu kan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada berapa mahasiswa ini? 44. Berarti silakan membentuk kelompok 44 mahasiswa, lakukan praktek mulai dari pengukuran. Makasih ya.